Baik Bapak Ibu, mari kita awali dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Siddham. Om Anubadrah Kartawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan perkuliahan pada sore hari ini. Ini pertemuan pertama kita menggunakan aplikasi Zoom. Sebelumnya kita menggunakan aplikasi Google Classroom. Nah, untuk mendekatkan kita perlu kita bertatap muka meskipun tidak bisa secara luring. Kita menggunakan media aplikasi Zoom untuk bertatap muka sehingga kita bisa mengenal satu sama lain lebih dekat, tahu wajahnya, tahu namanya, tahu orangnya meskipun secara daring. Pada hari ini bertepatan juga Hari Kebangkitan Nasional. Nah, jadi kita harus bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 ini. Meskipun dalam situasi pandemi, kita tetap melaksanakan perkuliahan dengan sistem daring. Semoga Ibu Bapak, mahasiswa semuanya tetap semangat dan sabar. Semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan secara luring, tatap muka secara langsung. Itu yang menjadi harapan kita bersama. Nah, mata kuliah kita adalah etika dan filsafat komunikasi. Sudah banyak materi-materi yang kita diskusikan di Classroom beberapa minggu belakangan ini. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang privasi dalam etika dan filsafat komunikasi. Nah, ini privasi ini perlu kita jaga. Jangan diumbar di sosial media. Ada beberapa orang yang sengaja mengumbar privasinya, hal-hal pribadi yang seharusnya tidak dikonsumsi publik, dibuka selebar-lebarnya di sosial media. Bahkan ada juga media yang sengaja mencari informasi pribadi dari audiennya. Jadi ini yang harus kita jaga, etika di sosial media. Jangan sampai hal-hal yang menjadi rahasia pribadi kita bersama keluarga diumbar di sosial media. Baik, izinkan saya share screen. Maaf, apakah yang saya share kelihatan PowerPoint-nya? Belum, Pak, belum. Belum, Pak. Belum, Pak, belum. Belum ya? Ya, belum, Pak.
Belum. Tadi udah kelihatan tapi kembali lagi, Pak. Sekarang sudah bisa kelihatan? Oke, sudah kelihatan, Pak. Ya, sudah, Pak. Baik. Nah, seperti yang saya katakan tadi, materi kita adalah privasi dalam etika dan filsafat komunikasi. Nah, ini terdapat penggusuran nilai privasi dalam praktik komunikasi. Seperti yang dilakukan media, tidak hanya di dalam negeri, media luar negeri juga melakukan penggusuran nilai privasi seseorang. Baik itu biasanya public figure, pejabat maupun artis. Itu yang biasanya di dalam tanda kutip dikuliti privasi mereka diumar sedemikian rupa. Nah, seperti contoh di Amerika, beberapa kasus mencuat saat eksploitasi nilai private oleh media. Nah, di tahun 2000, televisi NBC menyiarkan secara detail proses screening tes kanker payudara. Juga pada tahun yang sama, televisi ABC menyiarkan secara langsung seorang wanita menjalani proses persalinan. Nah, di sana hal-hal seperti itu, proses persalinan seharusnya tidak disiarkan secara langsung. Itu menjadi privasi dokter, privasi dokter, dan begitu juga dengan pasiennya. Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Bisa. Bisa, Pak. Jelas, Pak. Baik. Jadi harusnya itu menjadi privasi, tetapi oleh media, di sana baik media elektronik maupun cetak, menyiarkannya secara langsung. Nah, seperti di media cetak di Amerika Serikat, juga tidak mau ketinggalan pada saat kasus Clinton mencuat. Nah, ini menjelaskan secara detail pengakuan sumber tentang penggambaran alat kelamin sang presiden, bahkan dalam bentuknya ketika organ tersebut dalam tanda kutip in action. Nah, ini menurut berdasarkan Louis Alvin Day 2003 tahun 2003 halaman 131. Nah, di sana disebutkan seperti itu. Nah, hal-hal privasi seperti ini seharusnya tidak diumbar di media. Nah, di Indonesia, apakah Bapak Ibu bisa mencontohkan atau mencari contoh apa kasus atau apa namanya hal-hal pribadi pejabat, dalam hal ini public figure, pejabat maupun artis yang
apa namanya, privasinya diumbar di media. Apakah pernah Bapak Ibu membaca berita atau menonton televisi kasus-kasus yang terjadi di Indonesia? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ya, apa salah satu contohnya itu, Pak? Pak. Salah satu contohnya adalah seperti perselingkuhan, Pak. Perselingkuhan. Izin Pak dosen. Yang Pak Oka. Ini percakapan di WA Habib Rizik dengan Pirsa itu Pak yang menyebarkan kan masalah seks gitu. Demikian Ya. Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Contohnya Pak Oka Krisna, yaitu salah satunya percakapan Habib Rizik dan Pirsa. Jadi karena Habib Rizik itu adalah seorang ulama, jadi beliau public figure, sampai chat atau percakapannya tersebar di sosial media, ini sangat memalukan sebenarnya. Dan apa kata umatnya? Seharusnya seorang public figure, seorang ulama yang seharusnya mengayomi, memberikan keteduhan, ketenangan, memberikan apa namanya, pencerahan kepada masyarakat, tetapi terkena kasus chat atau apa namanya, percakapan WA-nya disebar, bisa di hacker, ada yang menyebarkan, entah itu motifnya apa, kita tidak tahu. Jadi tersebar sehingga dikonsumsi oleh publik, menjadi perbincangan di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Itu salah satu kasus di Indonesia. Apakah ada yang memberikan contoh lain? Ada yang bisa memberikan contoh lain lagi selain kasus tersebarnya chatting Habib Rizik dan pasangannya? Izin memberikan contoh, Bapak. Ya, silakan Pak Mari Gunawan. Iya Pak, susah waktunya. Jadi kasus yang hangat-hangatnya terjadi sebelumnya yaitu kasus Sulinggih dengan dulang seperti ini ke Pak. Jadi sangat sungguh disayangkan karena kemajuan teknologi disalahgunakan untuk menyebarkan berita-berita seperti itu Pak. Sebenarnya yang menjadi masalah hanyalah oknumnya saja Pak. Tapi yang tercemar kan ruang lingkupnya besar jadinya. Sulinggih atas nama Sulinggih soalnya Bapak. Seperti ini ke Pak. Baik, terima kasih Pak Made Gunawan. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Made Gunawan. Privasi public figure, apalagi dalam hal ini adalah seorang Sulinggih, tersebar percakapannya, apakah itu benar atau tidak? Apakah ada yang sudah membaca beritanya? Itu fakta atau aspal, asli atau palsu? Apakah percakapan itu fakta? Nah, seandainya itu fakta, sungguh sangat disayangkan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Habib Rizik, Sulinggih kita yang seharusnya mengayomi, memberikan pencerahan, tetapi ada chat-chat seperti itu, bahkan tersebar di sosial media. Jadi wibawa seorang Sulinggih itu yang notabene
orang suci. Proses menjadi seorang Sulingih itu dari Eka Jati, Dwi Jati, dan sebagainya sangat sakral, jadinya tercemar. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi oknum-oknum bagaimana ya, seharusnya seorang Sulingih, privasi seorang Sulingih ini tidak, beliau seharusnya Sulingih ini kebal hukum, kecuali saat melakukan kesalahan sudah tidak menjadi Sulingih lagi, apa istilahnya ya, sudah melepaskan Sulingihnya, istilahnya melukar gelung. Ya, baru boleh diproses hukum. Baru boleh diproses hukum. Begitu aturannya. Jadi seorang Sulingih yang kata-katanya seharusnya tidak Sulingih, namanya langsung, siapa nama walaka beliau. Jadi itu yang seharusnya dibuatkan judul oleh media, bukan Sulingih. Jadi saat beliau melakukan kesalahan seperti cat dulang itu, jadi beliau nabenya harus melukar gelung dulu, karena jika sudah pasti itu kesalahan dan beliau mengakui, harus turun melukar gelung menjadi orang biasa lagi, baru bisa diproses hukum. Begitu etikanya. Jadi tidak ada judulnya Sulingih, oknum Sulingih di proses hukum. Jadi nama walako beliau, siapa? I Gede, Iwayan, dan sebagainya. Itu seharusnya etika media, tetapi wartawan zaman sekarang mungkin kurang memahami, jadi beritanya Sulingih, oknum Sulingih, jadinya semua Sulingih kena jadinya. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita pahami bersama, sehingga tidak semua orang, tidak semua Sulingih terkena imbasnya. Jadi sudah melukar gelung, jadi sudah seorang orang biasa seperti halnya kita. Nah, itu contoh, salah satu contoh juga di Bali. Jadi bisa dikatakan berbicara kita agama, dalam agama apapun bisa terjadi kasus-kasus seperti itu. Bisa terjadi karena namanya manusia, bisa saja meskipun sudah dijadikan orang suci itu kan bukan lahir dari begitu saja, tapi dijadikan suci, dibuatkan upacara dan sebagainya. Jika tidak teguh memegang kesuciannya, inilah yang terjadi. Belum lepas dari ikatan duniawi. Jadi Bapak Ibu nanti siapa tahu dipercaya oleh masyarakat menjadi pinandita maupun pandita, harus sudah benar-benar lepas dari ikatan duniawi. Apakah ada di antara ibu bapak di sini sudah sudah dipilih suatu saat nanti akan menggantikan, mungkin ada ayahnya, kakeknya yang menjadi pemangku, nanti akan menjadi pemangku. Apakah ada? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ada ya? Ya. Andri kayaknya, Pak. Belum, Pak. Jangan menunjuk orang. Ya. Jangan menunjuk orang, lebih baik kita introspeksi diri sendiri. Siapa tahu nanti ada retak bayu, ada inisiatif mungkin dan disetujui oleh umat,
bisa saja Ngayah sebagai pemangku, setidaknya di Merajan atau Sangah sendiri, disetujui oleh keluarga. Jadi itu bisa saja menjadi pemangku Dwi Jati untuk lingkungan keluarga sendiri. Baik, kita lanjut. Apakah PowerPoint-nya kelihatan? Kelihatan Pak, kelihatan. Baik. Lanjut. Di sini terlihat kecil ya. Apakah di layar Ibu Bapak juga kecil? Bagaimana? Terlalu kecil Pak, terlalu kecil. Iya kecil Pak. Kecil ya? Ya. Baik, baik. Oke, kita lanjutkan. Jadi pengertian privasi itu menurut Louis Alpin Day adalah hak untuk dibiarkan atau hak untuk mengontrol publikasi yang tidak diinginkan tentang urusan personal seseorang. Nah, itu pengertian dari privasi menurut D. Jadi kita punya hak untuk mengontrol apa-apa saja yang tidak perlu kita umbar dalam sosial media, atau hal-hal apa saja yang tidak perlu kita berikan kepada wartawan saat diwawancara. Kita punya hak untuk itu. Jangan sampai privasi kita diumbar di depan publik dan mohon maaf, media, wartawan menjadikannya sebagai ajang komersil untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Jadi itu yang kita hindari terkait dengan privasi kita masing-masing. Nah, dalam akun sosial media, apakah Bapak Ibu mencantumkan alamat, nomor telepon, dan sebagainya secara detail? Enggak, Pak. Tidak ya? Enggak Pak. Enggak, Pak. Hanya Pak. Enggak sedetail itu, Pak. Iya. Nah, jadi ini penting juga karena data-data kita, seperti berita-berita yang sempat saya baca, jadi data kita diperjualbelikan. Jadi kan Facebook juga seperti itu. Jadi data-data kita diperjualbelikan untuk hal-hal yang ilegal. Kemarin Mark Zuckerberg, owner dari Facebook, juga sudah mengklarifikasi bahwa ada kebocoran data dan sudah memperkuat lagi aplikasi Facebooknya supaya tidak bisa dibobol. Salah satunya kita bisa dengan cara mengganti password. Jadi kita ganti password kita
sehingga tidak mudah dibobol oleh hacker. Tidak mudah dibobol oleh hacker, sehingga data kita yang ada di Facebook tetap aman, tidak dikonsumsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, diperjualbelikan untuk hal-hal yang ilegal seperti itu. Syukurlah Bapak Ibu tidak mencantumkan data-data sedetail mungkin di sosial media. Jadi tidak menjadi santapan para hacker yang bisa mengganggu privasi kita, sehingga bisa merusak reputasi kita di masyarakat. Jadi itu Bapak Ibu. Tampaknya mengecil lagi ya PowerPoint-nya. Di sini macet, Pak. Di tiang macet gitu. Macet ya? Iya. Sebentar. PowerPoint-nya yang macet, tapi suara Bapak jelas kok. Baik. Ini ada kendala di sini. Bagaimana sekarang? Masih macet ya? Masih macet, Pak. Baik. Sekarang sudah jelas? Masih di halaman 3 nih, Pak. Masih macet. Macet ya? Iya. Ya Pak, masih kecil juga. Di laptop saya sudah besar ini ya. Masih di halaman 3, Pak. Tampaknya ada gangguan koneksi. Sekarang sudah? Masih, Pak. Pak, belum empatnya belum Pak. Maaf, Pak. Masih, Pak. Masih. Di halaman 3, Pak. Sekarang? Masih tetap.
Kembali ke halaman pertama. Baik, tunggu sebentar. Ini ada sepertinya dia macet ini ya. Kenapa ya? Sekarang sudah Bapak ya? Sudah ke Baik. halaman 4 ya. Ampun, Pak. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, public figure ini yang rentan menjadi santapan dalam tanda kutip media. Jadi masyarakat kita salah kaprah yakin bahwa seorang public figure itu seperti pejabat atau artis dengan sendirinya ia tidak memiliki hak privasi. Ini yang harus dibenahi pola pikir masyarakat sehingga pejabat atau artis itu mempunyai privasi sama halnya dengan kita. Tetapi public figure tidak bisa menghindari dari upaya publikasi jika berkaitan dengan urusan publik. Jadi misalnya harus transparan melaporkan sesuatu dan berkenaan dengan tanggung jawabnya. Ini tidak bisa dihindari dari privasinya. Jadi jika urusan personal, public figure kita semua mempunyai privasi. Tapi jika berurusan dengan publik, misalnya terkait dengan transparansi, tanggung jawab, itu baru semua lapisan masyarakat bisa melihat, mengetahui apa yang terjadi dalam pada public figure itu. Jadi kita semua punya privasi, begitu juga dengan public figure. Pada saat apa dan kapan, nah itu yang menjadi perbedaannya. Nah, nilai privasi. Ada sejumlah jawaban mengapa nilai privasi penting bagi kita. Yang pertama, privasi memberikan kemampuan untuk menjaga informasi pribadi bersifat rahasia sebagai dasar pembentukan otonomi individu. Jadi kita harus jaga informasi pribadi ini, menjaga supaya tetap menjadi rahasia kita pribadi dan tidak diumbar ke depan publik, di hadapan publik. Yang kedua, privasi dapat melindungi dari cacian dan ejekan orang lain, khususnya dalam masyarakat di mana toleransi masih rendah, di mana gaya hidup dan tingkah laku aneh tidak diperkenankan. Nah, ini permasalahannya jika toleransi dalam masyarakat masih rendah. Jadi jangan sampai privasi kita diumbar, jadinya menjadi rahasia umum, sedangkan orang lain belum bisa menerima, masyarakat belum bisa menerima misalnya tingkah laku aneh kita tidak seperti di barat, kita budaya timur yang mengedepankan etika, sopan santun. Jadi jangan sampai kita berbuat aneh yang berujung pada cacian atau ejekan dari orang lain. Ada yang pernah mengalami hal demikian di masyarakat? Mengalami cacian atau ejekan? Bapak Ibu? Pernah, Pak, waktu kecil. Oh, waktu kecil. Ya, itu kan kecil sama-sama dengan teman-teman yang kecil karena kita belum paham tentang hal itu. Belum paham. Tapi jika seumuran kita sekarang ini masih mendapatkan bulian, cacian, ejekan dari teman-teman, berarti kita seharusnya sudah paham mana
wilayah privasi yang tidak patut kita masuk ke dalamnya, yang bisa menyinggung perasaan orang lain, jangan itu dijadikan bahan cacian atau ejekan. Kalau sekarang masih Bapak Ibu mengalami, ada? Nggak ada, Pak. Baik, jadi Tidak ada. itu yang bisa dikatakan toleransi di masyarakat, di lingkungan Bapak Ibu sudah bagus, jadi tidak menjadi bahan cacian atau ejekan. Ini patut kita syukuri di tengah sekarang privasi cara beragama umat Hindu menjadi polemik di sosial media. Bapak Ibu tentunya pasti mengikuti polemik terkait dengan privasi cara beragama ini. Bapak Ibu mengikuti terkait sampradaya. Yang tidak nih, Pak. Halo? Ya, Pak. Tidak, Pak. Di antara yang hadir ini sama sekali tidak ada mengikuti tentang polemik di sampradaya itu. Tidak, Pak. Ini termasuk privasi beragama, cara beragama. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Baik. Jadi kita harus menghormati privasi beragama. Jangan sampai kita main hakim sendiri terhadap keyakinan cara beragama orang lain, apalagi masih dalam satu payung agama, agama Hindu. Nah, jika ada oknum yang mengikuti sampradaya yang melecehkan, mengejek, mencaci tradisi kita, budaya kita, itu hendaknya dilaporkan ke polisi. Jadi biarkan polisi yang menangani karena kita adalah negara hukum. Jika ada hal-hal seperti itu, ada oknum dari sampradaya yang mencaci, mengejek, menganggap tidak baik, tidak bagus tradisi yang kita jalankan, laporkan siapa orangnya, di mana tempatnya, jam berapa dan sebagainya yang memenuhi bukti-bukti pelaporan itu. Jadi itu kita laporkan dengan main hakim sendiri. Itu yang saya harapkan sehingga toleransi kita terjaga dengan baik. Kita beragama dengan etika yang baik, komunikasi yang baik pula, sehingga terjadi moksartam jagatita. Kita bahagia di dunia ini. Begitu juga nanti di alam sana, moksartam jagatita yaca iti dharma. Itu yang menjadi tujuan dari agama Hindu, bahagia lahir batin di dunia maupun di akhirat. Jadi tidak di akhirat saja, surga saja tujuan kita. Kita harus bahagia juga di dunia ini. Baru nanti kita bisa bahagia di alam sana, baik itu menuju surga, tempat persinggahan, syukur bisa moksa, menyatu dengan Tuhan, sehingga tidak terlahir kembali menjadi manusia. Nah, kita lanjutkan. Privasi merupakan mekanisme untuk mengontrol reputasi seseorang. Nah, jadi jangan sampai reputasi kita rusak gara-gara privasi kita diobral di media atau di sosial media.
Jadi harus kita jaga reputasi kita, reputasi orang lain. Jika ada yang tidak sengaja menyebarkan, lebih baik kita japri, hubungi secara pribadi supaya tidak menyebarkan yang menjadi privasi orang lain. Sehingga etika komunikasi berjalan di sini. Kita saling mengingatkan, kita pernah berbuat salah, orang lain juga demikian, jadi kita saling mengingatkan. Selanjutnya, privasi merupakan perangkat bagi berlangsungnya interaksi sosial. Ya, kita seperti yang saya katakan, kita berinteraksi baik di sosial secara langsung di masyarakat, baik di lingkungan keluarga, banjar, dan sampai di lingkungan negara, lebih besar skupnya, nusa dan bangsa. Kita harus jaga ini interaksi sosial kita supaya apa yang dicita-citakan, kita dikatakan negara yang dengan masyarakatnya penuh toleransi, apalagi di Bali, kita menerima budaya luar, menyaringnya, apa yang baik kita gunakan, yang buruk kita buang. Jadi kita sudah terkenal sebagai masyarakat yang damai karena toleransi berjalan di Bali khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Jangan kita rusak interaksi sosial yang sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, privasi merupakan benteng dari kekuasaan pemerintah. Apa maksudnya ini? Ada yang bisa menangkap maksud dari privasi merupakan benteng dari kekuasaan pemerintah? Jadi, saya jelaskan sebagaimana slogan yang berbunyi, pengetahuan adalah kekuatan. Jadi, maka privasi menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Pada satu sisi, pemerintah memiliki privasi berupa rahasia negara yang tidak boleh dibuka dalam kondisi tertentu. Pada sisi lain, masyarakat juga memiliki privasi sehingga penguasa tidak berlaku semena-mena. Jadi ini yang dimaksud privasi merupakan benteng dari kekuasaan pemerintah. Ada pertanyaan terkait dengan nilai privasi, Bu Bapak semuanya? Apakah ada pertanyaan? Mungkin dari Tiang Pak nih, bikin Silakan. tadi disebutkan bahwa privasi dalam pemerintahan mungkin Nike yang kurang jelas Pak. Yang Tiang tahu Nike sistem pemerintahan itu kan bersifat sangat terbuka. Kita sebagai penduduk di negara demokrasi ini harus transparan mungkin pemerintahan. Mungkin yang dimaksud Nike mungkin gininya Pak Nge, apa namanya tuh, orang dalam pemerintahan Nike Pak Nge, atau aparatnya Nike Pak Nge. Mungkin Tiang perlu penjelasan lebih detail lagi gitu Pak. Sama Pak. Baik, terima kasih. Jadi privasi dalam pemerintahan itu benar, kita menganut sistem demokrasi transparan, tetapi aparatur negara sama halnya baik itu presiden, menteri, dan pejabat-pejabat di bawahnya, ada hal-hal yang tidak boleh dikonsumsi oleh publik. Contoh kecilnya, misalnya di lingkungan pemerintahan Kementerian Agama misalnya. Saya dulu sempat bekerja di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.
Jadi ada rahasia-rahasia yang tidak boleh diketahui oleh masyarakat, oleh umat. Nah, itu harus dijaga oleh pejabat-pejabat di lingkungan Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu khususnya. Jadi misalnya ada pengaduan masyarakat. Nah, di sana misalnya dulu ada kasus, ini terkait privasi juga, pegawai salah satu Kementerian Agama di Bali selingkuh. Nah, ini menjadi rahasia dari pejabat Kementerian Agama, khususnya Dirjen Bimas Hindu, supaya tidak diumbar di media. Jadi dilakukan pendekatan secara pribadi dulu oleh atasan, sehingga tidak bocor kemana-mana rahasia itu. Seandainya terulang lagi, kedua kalinya ada surat SP, ada SP 1 sampai berapa itu yang harus dilewati. Jika membandel baru dilakukan pemecatan. Gitu misalnya salah satunya. Jadi aparatur di dalam lembaga itu harus bisa menjaga rahasia-rahasia yang tidak perlu diketahui oleh publik, umat, atau masyarakat, supaya tidak menimbulkan keresahan. Itu yang bisa saya jelaskan, Bapak. Mungkin apakah bisa diterima? Atau ada yang ingin menambahkan? Silakan. Nggih, sudah bisa diterima nih ke Pak. Berarti nih ke mungkin yang tambahkan Pak nggih. Berarti nih ke personalnya Pak nggih, bukan informasi publiknya, karena ketika itu nanti disampaikan ke publik nanti bisa menimbulkan permasalahan lagi. Mungkin itu yang menyebabkan kenapa harus menjadi privasi internal gitu mungkin Pak nggih. Nggih, seperti itu Pak. Jadi kalau informasi publik terkait bantuan dan sebagainya, syarat-syaratnya, jadi itu wajib di-share, dibagikan ke masyarakat supaya masyarakat tahu bagaimana mekanisme mendapatkan bantuan dan sebagainya. Tapi jika ada hal-hal tertentu, Dumas salah satunya, tidak boleh diketahui oleh semua orang supaya tidak menimbulkan kegaduhan di dalam umat, di dalam masyarakat. Seperti itu. Negara juga seperti itu. Jadi pejabat-pejabat di negara kita ada rahasia-rahasia yang sebenarnya tidak perlu diketahui oleh rakyat, oleh masyarakat, supaya tidak terjadi hal-hal chaos misalnya, kerusuhan dan sebagainya jika mendengarkan informasi atau data-data rahasia itu. Semua negara punya rahasianya masing-masing yang kita juga tidak pernah tahu karena namanya rahasia. Jadi hanya pejabat negara yang sudah disumpah secara agama tidak akan menyebarkan rahasia-rahasia negara. Seperti itu Bapak. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini privasi sebagai nilai moral. Jadi wacana etika melibatkan perilaku dan sistem nilai etis yang dipunyai oleh setiap individu atau kolektif masyarakat. Oleh sebab itu, wacana privasi sebagai etika mempunyai unsur-unsur pokok, yaitu kebebasan, tanggung jawab, hati nurani, dan
prinsip-prinsip moral dasar. Nah ini, jadi ada kebebasan, tetapi tetap bertanggung jawab. Ini yang harus kita pahami bersama. Ada prinsip-prinsip moral dasar. Jika dikaitkan dalam agama Hindu, prinsip-prinsip moral dasar kita itu salah satunya Trikaya Parisuddha. Itu salah satunya. 3 perbuatan atau tingkah laku yang disucikan. Mulai dari berpikir, berkata, maupun perbuatan kita harus disucikan. Ini yang menjadi nilai-nilai atau prinsip moral dasar yang harus kita pahami dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, apakah kita sudah bisa mempraktekkan prinsip-prinsip moral dasar dari ajaran agama kita, Trikaya Parisuddha contohnya? Apakah sudah atau belum, atau sedang dalam proses, atau bagaimana? Nah, ini kembali ke individu masing-masing. Semoga kita semua mampu mengimplementasikan, mengaplikasikan prinsip moral dasar dalam ajaran agama kita, sehingga kita bisa hidup dengan damai, dengan berdampingan dengan umat lain, etnis lain, kita bisa berdampingan karena kita sudah mampu menjalankan prinsip moral dasar itu. Jadi visi kampus kita unggul, bermartabat, berkarakter Trikaya Parisuddha bisa kita jalankan. Ini salah satu moral dasar dalam ajaran agama Hindu, dipakai menjadi visi besar kampus kita, unggul, bermartabat, berkarakter Trikaya Parisuddha. Ada yang mau menanggapi? Apakah sudah mampu melaksanakan Trikaya Parisuddha dalam kehidupan sehari-hari? Kalau Tiang masih dalam proses, Pak, masih belajar, Pak. Baik. Ya, kita tidak berhenti belajar. Kita terus belajar selama ayat di kandung badan. Jadi salah benar pernah kita lakukan, kita perbaiki lagi setiap harinya, sehingga kita mempunyai banyak tabungan karma, sehingga nanti saat kita dipanggil oleh beliau, oleh Tuhan, hanya karma wasana yang menemani kita. Jadi tetap berpikir, berkata, dan berbuat yang baik, yang disucikan. Itu yang perlu kita renungi dan aplikasikan bersama dalam kehidupan ini. Nah, di sini seperti yang disebutkan tadi, setidaknya ada 3 prinsip dasar dalam kesadaran moral. Yang pertama adalah sikap baik, keadilan, dan hormat pada diri sendiri merupakan syarat pelaksanaan sikap baik. Sedangkan prinsip sikap baik menjadi dasar mengapa seseorang untuk bersikap adil dan hormat. Nah, di sini mengapa kita perlu hormat pada diri sendiri, menghargai diri sendiri, bukan sombong maksudnya di sini. Mengapa kita perlu menghargai diri sendiri? Bagaimana kira-kira Bapak Ibu?
Mengapa kita perlu menghargai diri sendiri, hormat pada diri sendiri? Halo, Bapak Ibu? Oke, Pak. Ya, Mungkin dari Tiang, kenapa kita perlu menghormati diri sendiri? Mungkin simpelnya seperti Niki, Pak. Karena sebelum kita berbuat sesuatu ke orang lain, mestinya kita tahu dulu kapasitas kita itu sampai di mana, sehingga apa yang nanti kita perbuat itu tidak jadi salah gitu, Pak. Mungkin seperti itu kalau menurut Tiang, Pak. ya betul. Jadi kita harus hormat pada diri sendiri, menghargai diri sendiri. Jadi salah satu ajaran etika dalam agama Hindu, konsep Tatwam Asi, itu adalah aku, itu adalah saya, bisa diimplementasikan di sini. Jadi jika kita tidak ingin disakiti oleh orang lain, kita jangan menyakiti orang lain. Itu sederhananya. Jadi kita ukur pada diri sendiri dulu. Apa yang terjadi jika kita dicaci, diejek, dibully oleh orang lain? Kita pasti marah, kita pasti jengkel. Begitu juga jika orang lain kita bully, kita ejek, kita caci maki. Tentunya mereka juga kesal, marah, dan sebagainya. Jadi penting kita mengetahui apa yang tidak baik untuk diri sendiri, jangan dilakukan pada orang lain. Sehingga kita bisa melaksanakan sikap baik terhadap orang lain. Itu yang bisa saya tambahkan. Kita lanjutkan. Problematika privasi dalam media. Nah, di sini sebagian besar media pers nasional, tidak terkecuali media arus utama atau mainstream, yang bergengsi melanggar privasi dalam penyajian beritanya. Jadi media ini semata-mata mencari sensasional dan tidak disadarinya telah merugikan publik. Permasalahan ini dinilai bentuk pelanggaran kode etik jurnalistik wartawan Indonesia. Nah, jadi ini bentuk pelanggaran. Apakah wartawannya yang tidak paham akan tupoksinya, atau memang ini untuk menaikkan rating suatu media, jadi berita-beritanya ya sensasional, padahal itu melanggar kode etik jurnalistik. Jadi wartawan seharusnya profesional, tidak memihak, dan memberitakan secara profesional juga, sesuai dengan data dan fakta di lapangan. Jadi kita wartawan juga harus menghormati hak privasi atau masalah kehidupan pribadi orang. Jadi kita, seandainya Bapak Ibu, ada yang sebagai wartawan di sini? Menjadi humas di kantornya? Nggak ada, Pak. Nah, jadi kita harus menjaga privasi atau masalah kehidupan orang lain. Jadi kita tanyakan dulu, apakah boleh data ini saya ungkap ke media. Jadi kita harus tanyakan dulu. Jika yang ditanya, masyarakat yang ditanya itu, yang diwawancara itu tidak berkenan
data-datanya, informasinya, bahkan namanya sendiri dimuat di berita, di majalah, di koran, atau di televisi, jangan dimuat. Itu kode etik wartawan. Kalau di televisi, itu bisa di-blur wajahnya. Jika orang yang kita minta informasi tidak berkenan untuk diekspos. Nah, ini terdapat sejumlah dilema dalam praktik komunikasi untuk menerapkan prinsip privasi dalam konten media, terutama menyangkut isu-isu. Yang pertama ini penyakit menular, homoseksual, korban kejahatan seksual, tersangka di bawah umur, dan bunuh diri. Jadi ini isu-isu ini krusial sekali. Jadi harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan untuk diberitakan. Nah, akhir-akhir ini banyak terjadi kasus bunuh diri. Media mengeksposnya dengan vulgar. Bahkan cara-cara bunuh diri itu disampaikan dengan menggunakan ini, di mana posisinya. Jadi, apa kira-kira yang terjadi jika media secara vulgar memberitakan kejadian bunuh diri? Bisa Bapak Ibu berikan tanggapan? Mungkin dari saya Pak. Baik, silakan. Seperti itu kalau kalau ditimbulkan seperti itu akan ditiru oleh orang lain, Pak. Nah, itu. Cuma, Jadi akan ditiru oleh orang lain yang membaca atau menonton televisi terkait dengan berita bunuh diri. Jadi perlu filter untuk menayangkan, memberitakan hal-hal terkait bunuh diri ini. Jadi orang bisa meniru bagaimana caranya, misalnya meminum racun serangga gitu misalnya, menggunakan tali rafia gitu misalnya untuk gantung diri di plafon kamar tidurnya. Jadi media detail sekali memberitakan hal-hal itu. Nah, namanya manusia, kita sudah berusaha tegar menghadapi hidup ini dengan bekal ilmu pengetahuan, ajaran agama. Tetapi saat saking banyaknya masalah, kita juga bisa down. Apalagi di lingkungan keluarga, masyarakat sekitar tidak tidak peduli. Kita bisa saja down. Nah, jadi kita terngiang-ngiang pernah membaca berita. Semoga di antara kita tidak seperti itu. Jadi kita harus tetap kuat, berani hidup itu, berani menjalani hidup, itu luar biasa. Jangan kita sia-siakan kehidupan menjadi manusia yang dalam pustaka suci disebutkan seperti tatit, seperti kilat kehidupan sebagai manusia ini. Jadi kita gunakan sebaik-baiknya supaya bisa berguna untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Jangan kita sia-siakan dan mengambil langkah yang tidak terpuji, ulah pati kita mencari kematian kita dengan
bunuh diri. Jangan seperti itu. Apakah Bapak Ibu bisa mengimplementasikan ini dalam kehidupan? Jangan sampai bunuh diri. Itu pesan yang kita pahami, kita hayati, dan kita implementasikan. Kita harus kuat dan tegar menjalani kehidupan ini. Berani menjalani kehidupan, menjadi manusia ini dengan segala suka duka, laranya, itu luar biasa sekali. Memang bekal kita 4, Bapak Ibu. Ada yang tahu perjalanan hidup kita sebagai manusia? Yang pertama ini, memang kesenangannya cuma 1. Pertama, suka, duka, lara, pati. Sukanya hanya 1. 1 berbanding 3. Suka, duka, lara, pati. Meskipun begitu, kita harus bersyukur. Karena hidup sebagai manusia ini sangat sulit diraih. Meskipun dalam keadaan hina sekalipun. Dalam pustaka suci disebutkan demikian, kita harus mensyukuri hidup ini. Walaupun ada salah satu dari organ tubuh kita yang tidak lengkap, kita tetap bersyukur. Kita bisa berkarya sesuai dengan bidang kita masing-masing. Jangan kita minder, jangan kita berpikir untuk bunuh diri. Ada yang ditanyakan terkait dengan isu-isu dalam privasi ini 1 sampai 5. Sudah semua dipahami? Ya, Pak. Ya udah, Pak. Baik. Kita lanjutkan. Nah, meskipun isu-isu itu sangat riskan, tetapi Day mengatakan bahwa sejumlah prinsip mesti dipegang dalam mengangkat tema-tema tersebut. Jadi ada pengecualian, sehingga akan terjadi keseimbangan antara menghormati privasi seseorang dan kebutuhan untuk memberi informasi kepada masyarakat. Jadi yang pertama, hormat terhadap pribadi dan tujuan peliputan. Tujuan peliputan tidak boleh digeser menjadi komersial atau tujuan tendensius lainnya. Jadi kita dalam meliput menjadi seorang wartawan harus jaga etikanya. Kita harus hormat terhadap pribadi narasumber kita. Kita harus tahu tujuan peliputannya untuk apa. Jangan sampai menjadi komersil, bertujuan untuk mengumpulkan pundi-pundi uang dengan mengabaikan privasi orang lain. Selanjutnya, kegunaan sosial. Jadi prinsip kegunaan sosial didasarkan atas asumsi bahwa insan media sejatinya adalah agen moral yang dapat memilah informasi mana yang berguna bagi audiens. Jadi pastikan kita sebagai insan media menjaga moral kita, menjaga etika dalam memilah informasi. Narasumber mempercayakan kepada kita sebagai insan media, kita harus menjaga dengan baik. Jangan sampai mengumbar privasi narasumber kita untuk hal-hal yang komersil salah satunya. Selanjutnya, keadilan, yakni berkaitan dengan pertanyaan sejauh mana privasi subjek layak untuk diangkat. Terakhir, minimalisasi hal yang bias yang bisa menyakitkan bagi orang lain. Jadi
itu pengecualian terhadap isu-isu tadi yang bisa diangkat oleh media asalkan memenuhi prinsip-prinsip dari pengangkatan isu tersebut. Ada menghormati pribadi, kegunaan sosial, keadilan, dan minimalisasi yang bisa menyakitkan bagi orang lain. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan bersama. Bagaimana, Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah ada Pak, dari tiang sudah Pak. Dari tiang nggak ada, Pak. Sudah. Baik, jika Sudah tidak jelas, ada, Pak. berarti semua sudah paham terkait dengan privasi dalam etika komunikasi. Semoga bisa kita praktekkan bersama sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kita merusak privasi dan reputasi orang lain. Kita harus mengukur diri kita sendiri. Yang tidak baik untuk diri kita sendiri jangan dilakukan kepada orang lain. Itu intinya. Prinsip reklamasi Trikaya Parisuda harus kita hayati dan implementasikan. Nanti saya akan kirimkan soal UTS di Google Classroom. Nanti dikumpulkan sesuai jadwal. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Ibu Bapak, mohon dimaafkan sebesar-besarnya karena Tanhana Wong Swasta Yunulus, tidak ada manusia yang sempurna. Saya berusaha memberikan yang terbaik sesuai dengan sumber-sumber dan pengalaman saya. Semoga bisa diterima dengan baik dan diimplementasikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita lakukan foto bersama. Hidupkan kameranya. Kamera baik. Yang pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga. Sudah habis. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Mari kita tutup dengan parama Santi mantra. Om Santi, 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 Om. Selamat beraktivitas, Bapak semuanya. Terima kasih, Pak. Sukses kembali.